道是魔文武器？我以前得到过1柄2级。能够练出3阶魔文武器的炼器师，不会超过3个。还第一次见到这么厉害啊！ Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Wanji Fasen ataupun Good of Magical World episode 50 dan 51. Ataupun ini part 17-nya ya. Buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan kata Guru Zhou, aku juga guru di akademi, dan ia juga memiliki hak untuk menghentikan keributan ini. Guru Zhou bilang kau sudah menang dan ingin melakukan sesuatu pada Ling Feng. Tentu saja Guru Zhou pun akan bertindak. Di situ Xuan menjawab ia dan Ling Feng senang bertarung, bukan sedang diskusi. Sontak saja di situ Guru Zhou bilang Xuan tak punya rasa hormat pada guru. Dan Zhou pun langsung saja akan menghajar Xuan, tapi dihentikan oleh Guru Tong. 今天我就教教你怎么做人！呵，猛虎，周雄老师， kata Guru Tong, biarkan para murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Guru Tong pun langsung saja memukul mundur Guru Zhou. Guru Zhou pun terlihat heran bahwa luka Guru Tong sudah pulih. Terlihat di situ Guru Zhou akan menangkap Xuan, tapi tentu saja dihentikan oleh Guru Tong. Guru Zhou pun terkapar akibat serangan Guru Tong. Guru Tong pun kembali bilang jangan ganggu pertarungan di antara murid. Kalau ada yang tidak terima, majulah melawan Guru Tong. Terlihat di situ Guru Zhou mengancam Guru Tong jika terjadi sesuatu pada Ling Feng, ia akan berurusan dengan keluarga Lin. Lalu Xuan pun menyelesaikan masalahnya dengan Ling Feng dengan mencabut lautan ki milik Ling Feng. 还没算完呢！你要干什么？留你一条狗命。 Kemudian Xuan pun turun dari arena pertarungan. Para murid pun heran dan mengatakan Xuan benar-benar kejam dan ia melenyapkan lautan ki milik Ling Feng. Sementara itu Guru Zhou bilang ia akan mengingat hal ini dan tunggu saja waktunya nanti. Sontak saja di situ Guru Tong pun tertawa. Ternyata Xuan benar-benar kejam dan ia sangat bangga pada Xuan. Lalu Xuan pun dihampiri Bing Yun. Terlihat di situ Bing Yun memberikan undangan pesta ulang tahunnya dan ia meminta Xuan untuk datang. Tak lama Chen muncul dan ia juga ingin datang ke pesta ulang tahun Bing Yun. Di situ Bing Yun mempersilahkan Chen untuk gabung ke dalam pesta ulang tahunnya. 真的吗？太好了！女神也要接我了。 Di sisi lain terlihat Ling Feng sedang diobati oleh tuanmu. Terlihat di situ ada ayah Ling Feng dan ayah Lin Yue. Mereka pun menanyakan keadaan Ling Feng. Diketahui lautan ki milik Ling Feng benar-benar rusak. Ayahnya pun langsung terkejut bagaimana bisa. Di situ ayahnya Lin Yue bilang, apakah ada cara lain untuk mengobati Ling Feng? Tuanmu langsung menjawab, yaitu memanggil Rudolf dari istana kerajaan, ataupun menggunakan air kehidupan legendaris yang ada di hutan berkabut. Lalu Mo pun langsung pamit pergi. 又或者有传说中迷雾森林。 Terlihat di situ ayah Ling Feng benar-benar marah pada Xuan dan ia akan menghancurkannya nanti. Ditambah lagi Xuan juga yang menyebabkan Lin Yue dikeluarkan dari akademi. Keluarga Lin pun akan memberi pelajaran pada Xuan. Sementara itu terlihat Chen muncul dan ia mengajak Xuan buru-buru ke tempat pesta ulang tahun Bing Yun. Mereka pun sampai di halaman mansion wali kota. Tak lama Guru Tong dan Guru Yun pun muncul. Ternyata mereka juga diundang. Mereka pun masuk dalam pesta ulang tahun Bing Yun. 叶璇、陈楠，第一次来吧？啊，可跟紧我们，千万别迷路。哎呀，算了吧。 Kata Chen, sepertinya kita cukup terkenal. Tapi Xuan menjawab, 80% kita diperlakukan dengan baik di sini karena mengikuti para guru. Terlihat para tamu juga membicarakan Guru Tong dan Guru Yun. Para tamu juga mengatakan, Xuan juga yang menggemparkan kota Black Rock. Bisa terlihat di situ juga ada Guksu dan bodyguardnya. Bodyguardnya bilang masih berani Xuan datang kemari setelah membuat masalah dengan keluarga Lin. Kemudian Lin Yue pun menunjukkan kepada ayah dan pamannya itu adalah Xuan. Tadinya ayah Lin Feng akan maju tapi ditahan oleh ayah Lin Yue karena ini adalah mansion wali kota. Di situ mereka pun melihat Xuan dengan tatapan marah.
Lalu Guru Tong pun bilang itu adalah keluarga Lin, yaitu Lin Wei, ayah dari Lin Yue, dan Lin Li adalah ayah dari Ling Feng. Takutnya mereka punya niat buruk pada Xuan karena telah melukai Ling Feng. Namun Xuan bilang, tenang saja, mereka tak akan berani melakukannya di sini. Lalu Chen pun memberikan minuman pada Xuan. Ia bilang ini seperti bangsawan, tapi Xuan mengatakan kenapa kita tidak berlatih saja. Setelah itu muncullah Master Jade. Kata Chen, ia adalah pandai besi nomor 1 di kota Black Rock. 大师，假的大师，大师好，大师好，他可是我们黑石城第一铁匠啊！你居然不知道，在王城也赫赫有名，是黑石城出了名的锻造大师，1/8的矮人血脉，年轻时候还曾游历过。锻造大师。 Kata Xuan, para kurcaci ini adalah ras blacksmith terbaik di benua Strand. Dan Xuan belum pernah melihat sebelumnya. Terlebih lagi Xuan juga ingin tahu apa yang bisa dilakukan para kurcaci ini. Kemudian muncullah Tuan Fei Ling dari keluarga Takla. Sontak saja di situ keluarga Lin pun memberi hormat pada Fei Ling. Kata ayahnya Lin Yue, sebuah kehormatan Fei Ling bisa mengingatnya. Diketahui Lin Wei juga pernah berlatih di kota Wang di bawah komando ayahnya Fei Ling. Fei Ling pun langsung menjawab, kita ditakdirkan bertemu di sini karena kita ada di kota Black Rock. 居然在这黑石城，你我也算有缘。 Lin Wei juga mengenalkan anaknya yaitu Lin Yue pada Fei Ling. Yue pun memberi hormat pada Fei Ling. Yue juga disuruh ayahnya untuk mengikuti Fei Ling dan membantunya. Di sisi lain, Xuan tak menyangka Yue bisa seperti itu. 真没想到林月还有这么乖巧的一面呢。 Tak lama wali kota datang. Para tamu pun memuji Bing Yun yang sangat cantik hari ini. Ditambah lagi Chen juga terpesona dengan Bing Yun. Terlihat di situ Xuan juga merasakan aura, yaitu prajurit langit tingkat 6 dari komandan Chen. Lalu ayahnya Bing Yun pun mengatakan selamat datang di pesta ulang tahun anakku. 欢迎诸位来参加小女的生日宴，城主大人客气了。今天晚上大家可都要玩得开心一些。 Kemudian Fei Ling pun mendekati Bing Yun dan menggodanya. Di situ Bing Yun melihat Xuan dari kejauhan. Fei Ling pun mengajak Bing Yun untuk minum bersama. Namun ia tidak dipedulikan oleh Bing Yun. Bing Yun pun langsung menuju ke tempat Xuan. 抱歉，我不会喝酒。 Sontak saja di situ Fei Ling pun terlihat marah akan hal itu. Tak lama ayahnya Bing Yun pun muncul dan menenangkan Fei Ling. Fei Ling pun tak masalah akan hal itu karena Bing Yun bicara terus terang. Kemudian ayahnya Bing Yun pun pergi lagi untuk menyambut para tamu. Terlihat di situ Bing Yun bilang, kenapa kau duduk sendirian di sini? Xuan menjawab, ia tidak suka keramaian. Xuan juga mengatakan harusnya Bing Yun seperti dengan para bangsawan lainnya. Tapi tiba-tiba saja Bing Yun belum mengambil buah yang akan dimakan oleh Xuan, dikarenakan yang ada di tangan Xuan itu lebih enak. 怎么啦？我觉得你手上的这个更好吃。 Bing Yun pun bilang sebenarnya ia tak suka pesta ulang tahun. Namun ini karena ayahnya yang memaksanya supaya bisa menjadi saran komunikasi. Sementara itu terlihat Fei Ling minum dengan banyak dalam keadaan kesal dikarenakan ia melihat Bing Yun dan Xuan. Ditambah lagi di situ Yue juga memanas-manasi Fei Ling. Kata Yue, Bing Yun lebih memilih Xuan daripada dirinya. Yue juga menceritakan ia kenal dengan Xuan. Terlebih lagi tentang kelompok Dark Knight yang mengincar Bing Yun. Tapi Bing Yun malah pergi menemui Xuan secara khusus. Sepertinya Bing Yun jatuh cinta pada Xuan. Dan itu pasti ulah sihir dari Xuan. 这个家伙，肯定是被叶璇蛊惑。 Namun ayah Bing Yun tiba-tiba saja membawa Master Jade. Bing Yun pun langsung memberi hormat padanya. Dan Fei Ling juga muncul memberi hormat padanya. Fei Ling bilang bahwa Master Jade adalah pandai besi hitam nomor 1 di kota Black Rock. Fei Ling pun meminta Master Jade menunjukkan kepada Fei Ling seni penempaan. Terlebih lagi bisa menambah kemeriahan ulang tahun Bing Yun. Bing Yun pun juga ingin melihatnya. 也很想看看假的大师的炼气术。 冰云增加一分神圣。这啊，城主大人， Pada akhirnya Master Jade pun akan menunjukkan teknik penempaan besinya. Bisa terlihat di situ juga ada tungku blacksmith. Diketahui itu terbuat dari besi bintang sangat keras. Terlebih lagi tungku Star Iron Stone ini juga bisa disebut yang teratas. Di situ Xuan menduga Master Jade seharusnya seorang penyihir elemen api. Tapi ia melihat Jade membuka tungku tersebut. Terlihat di situ Xuan pun kecewa. Ternyata Jade bahkan bukan penyihir elemen api.
连魔力催动火焰都做不到吗？ Sontak saja di situ Feiling pun langsung menyinggung Xuan. Dikarenakan Xuan tadi menggelengkan kepala dan ia meremehkan Master Jade. Lalu Xuan pun menjawab, dia hanya memikirkan beberapa hal lain. Terlihat di situ Yue bilang Xuan sangat lancang, bahkan di hadapan wali kota dan Master Jade. Tak lama muncullah Guru Tong dan Guru Yun. Kata Guru Yun, kenapa Xuan tak menghormati Master Jade? Guru Yun pun meminta maaf pada Master Jade dan wali kota atas sikap Xuan. Akan tetapi Master Jia tak masalah akan hal itu. Langsung saja Master Jia pun akan membuatkan senjata sebagai hadiah ulang tahun Bing Yun. Ia pun langsung memulai membuat senjata tersebut. Di situ Guru Yun bilang Master Jia bukanlah orang biasa. Lain kali Xuan harus memperhatikannya. Kemudian terlihat sebentar lagi senjatanya akan terbentuk. Dan mungkin itu adalah senjata pola sihir. Para tamu pun membicarakan tentang senjata pola sihir. Pada akhirnya terbentuklah senjata pola sihir tingkat 3. Terlihat di situ para tamu pun kagum, diketahui itu hanya bisa dibuat oleh Master Jia. Tentu saja bersambung di part 18 dan seterusnya. Oke, ini ada lawan Jifasen ataupun God of Magical World ya, episode 50 dan 51. Dikarenakan memang kemarin dari websitenya itu 50 episode, tapi ternyata dilanjut kembali dan sangat senang sekali ya. Dikarenakan memang film dari God of Magical World ataupun Lawan Jifasen ini sangat seru, makanya dilanjutkan kembali oleh Tencent ya. Dan ini merupakan season 1 ya. Ini bukan season 2, ini masih season 1 kayaknya ya. Dan dari websitenya itu kan belum ada kayak season 2 itu ya musimnya. Jadi ini ada lanjutan dari season 1 bukan season 2. Jadi Mimin juga sangat senang ini bisa dilanjutkan kembali film dari Lawan Jifasen ini ya. Tentunya akan kembali membahas Lawan Jifasen tapi seminggu sekali karena memang 2 episode itu 1 minggu ya. Makanya daripada itu akan kembali melanjutkan Chief, Spirit Master dan juga Xiang Fengjian Yulu kalau ada episodenya karena memang masih ongoing juga itu ya. Dan juga Perfect World juga pasti diteruskan karena memang itu seminggu sekali juga hari Jumat. Jadi itu juga masih menunggu ya. Makanya yang lagi banyak episode itu dari Chief, Spirit Master. Jadi setelah Lawan Jifasen ini pastinya akan diteruskan Chief, Spirit Master, oke? Oke lah, sepertinya cukup. Silahkan yang belum subscribe di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.